Saudara, sejumlah personel unit reaksi cepat atau URC Polrestabes Medan diserang sekelompok anggota geng motor saat berpatroli di Jalan Klambir 5, Kota Medan. Dalam insiden ini, seorang polisi terluka akibat senjata tajam. Patroli sejumlah personel unit reaksi cepat atau URC Polrestabes Medan di Jalan Klambir 5, Kota Medan, Sumatera Utara tiba-tiba mendapat serangan dari sekelompok anggota geng motor. Peristiwa itu terjadi pada akhir Juli lalu, namun rekaman videonya baru tersebar beberapa hari terakhir. Detik-detik penyerangan sejumlah personel unit reaksi cepat Polrestabes Medan ini terekam kamera. Awalnya, para polisi mendapat informasi adanya rencana tawuran sekelompok geng motor dan berupaya melakukan penangkapan. Namun mereka justru diserang para pelaku yang diantaranya bersenjata tajam. Polisi kemudian menangkap 3 orang. Ada tiga motor. Mereka berupaya melawan petugas pada saat itu. Dan kemudian oleh panit kita, Ibtu Saprijal, memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun mereka juga tidak mengindahkan, sehingga mereka ada melakukan perlawanan dan anggota kita mengalami luka di lengan. Sejumlah barang bukti juga disita polisi dari para pelaku yang berasal dari 3 geng motor berbeda. Polisi masih mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Topik lainnya, selebgram sekaligus Crazy Rich Pig Helena Lim menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola niaga timah. Helena didakwa merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah. Helena didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas hasil keuntungan penampungan uang korupsi timah dari terdakwa Harvey Mois. Sebelumnya pada sidang akhir Juli lalu, jaksa penuntut umum mengungkap Harvey Mois dan Helena Lim menerima aliran uang korupsi timah senilai 420 miliar rupiah. Saudara, tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan otopsi terhadap korban dugaan mutilasi di Brebes yang ditemukan dalam kondisi tubuh tidak utuh. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang saat mencari rumput di ladang untuk pakan ternak. Proses otopsi dilakukan di kamar jenazah RSUD Brebes pada Selasa malam. Otopsi berlangsung hingga sekitar 1,5 jam, yakni dari pukul 21.30 hingga 22.23 waktu Indonesia Barat, saudara. Tim DVI Polda Jawa Tengah menyebutkan pemeriksaan luar sudah dilakukan dan hasilnya telah disampaikan ke polisi. Untuk otopsi sudah kita lakukan, pemeriksaan luar juga sudah kita lakukan, untuk hasil sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian, nanti untuk hasil bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Kalau lukanya Pak? Nanti bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Itu karena potongan apa? Dasarnya gimana itu? Untuk hasil sudah kami sampaikan ke penyidik. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap kapal ikan berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan ini. Aksi kejar-kejaran antara kapal Orca 3 milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan juga kapal ikan berbendera Vietnam ini terjadi di Laut Natuna. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan antara petugas dengan penjaga pantai Vietnam. Ada 9 ABK berkewarganegaraan Vietnam turut ditangkap. Selain itu, saudara, petugas juga menyita 1 ton ikan hasil curian yang tersimpan di lambung kapal. Kapal pencuri ikan tersebut yang sudah sempat viral di media, teman-teman dari nelayan Natuna bisa kami lumpuhkan dan kami bawa. Dan kalau kita hitung secara kerugian luar biasa, mungkin hampir bisa 100-an miliar kalau dilihat seperti itu. Karena dia yang diambil langsung pergi. Tapi karena di perbatasan itu perlu kejelian dari petugas kita. Personel unit reaksi cepat atau URC Polrestabes Medan diserang sekelompok anggota geng motor saat berpatroli di Jalan Klambir 5, Kota Medan. Seorang polisi terluka akibat senjata tajam.
Awalnya para polisi ini mendapat informasi adanya rencana tawuran kelompok geng motor dan berupaya melakukan penangkapan. Namun mereka justru diserang para pelaku yang diantaranya ini menggunakan senjata tajam, saudara. Peristiwa itu terjadi pada akhir Juli lalu. Namun rekaman videonya baru tersebar beberapa hari terakhir. Polisi kemudian menangkap 3 orang. Mereka berupaya melawan petugas pada saat itu. Dan kemudian oleh panit kita, Ibtu Saprijal, memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun mereka juga tidak mengindahkan, sehingga mereka ada melakukan perlawanan dan anggota kita mengalami luka di lengan. Lalu bagaimana update penyelidikan dari kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Ilham. Ya, selamat malam, Bang. Pak Ilham, ini akhirnya bagaimana? Akhirnya pelaku ini bisa ditangkap? Baik, jadi berawal dari dugaan penumpuan jenazah berjenis kelamin perempuan, kemudian dilakukan identifikasi, ditemukan identitas tersangka, kemudian adanya luka-luka dan pemberat pada jenazah, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial A yang diduga melakukan pembunuhan berkaitan dengan pencurian dan kekerasan. Oke, yang juga ingin ditanyakan adalah terkait dengan sebenarnya apakah pelaku dan juga korban ini sudah saling kenal dan apakah apa motif dari pembunuhan ini. Perbincangannya, saudara, kami lanjutkan terkait dengan kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan Ogan Ilir ini. Usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kita lanjutkan perbincangannya terkait dengan kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, pelaku ini sudah ditangkap dan masih bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham. Pak Ilham, tadi sudah dijelaskan bagaimana akhirnya polisi bisa menangkap pelaku. Lalu sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan yang keji ini? Ya, baik Bang, adapun motif pelaku melakukan pembunuhan kepada korban yaitu sakit hati, Bang. Karena adanya berawal dari cekcok antara korban dan tersangka, kemudian korban mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar sehingga pelaku emosi dan muncul niat untuk membunuh korban. Oke, berarti pelaku dan juga korban ini sudah saling kenal sebelumnya atau punya hubungan khusus? Dari keterangan pelaku ataupun tersangka mengakui bahwa sudah 3 tahun menjalin hubungan khusus dengan korban. Kalau kita lihat hubungan khusus ini berarti mereka berpacaran begitu atau seperti apa? Ya, betul Pak. Kemudian kalau dilihat dari motif pelaku ini sakit hati, ini apakah akumulasi karena memang sering cekcok atau pada saat itu saja akhirnya terpicu emosi dari pelaku akhirnya melakukan aksi ini? Baik dari keterangan yang kami peroleh terjadi cekcok tersebut karena ada mengumpat kata-kata kasar. Dari korban mengatakan bahwa tersangka memiliki wanita lain sehingga membuat emosi dan muncul niat tersangka untuk membunuh korban. Motif sakit hati begitu ya, hubungan antara pelaku dan juga korban. Kemudian ini juga kami tampilkan di layar kaca Kompas TV ini, pelaku ini ditangkap di area kebun begitu. Ini apakah lokasi pelaku melakukan pembunuhan? Karena kita lihat kan jenazah ini kan ditemukannya di mengapung di sungai. Ya. Jadi adapun tempat pembunuhan terjadinya tindak pidana tersebut berada di hutan, tidak jauh dari rumah pelaku. Setelah dilakukan pembunuhan tersebut, jenazah korban dibawa dan dibuang dari atas jembatan Pesona Tanjung Senai, dibuang ke sungai.
dibuang di sungai. Ini kan hasil visum juga menyatakan bahwa ada pemberat begitu yang dikaitkan ke korban. Ini keterangan yang digali terhadap pelaku sejauh mana? Ya, dari pelaku mengakui bahwa pelaku menusuk korban pada bagian dada sebelah kanan. Kemudian setelah korban terkapar, kemudian pelaku menusuk kembali ke bagian leher, memastikan bahwa korban meninggal. Setelah tersebut, kemudian pelaku kembali ke rumah, mengambil kawat pengait dan pemberat, diikatkan ke tubuh korban, dibawa menggunakan motor dan dibuang ke sungai dari jembatan Pesona Tanjung Senai, Indralaya. Berarti emang salah satu upaya dari pelaku untuk menghilangkan bukti begitu ya. Pelaku akhirnya ditangkap, pasal apa yang dikenakan? Ya, kami persangkakan pelaku dengan pasal 338, junto 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham telah berbagi informasi terkait dengan pembunuh perempuan yang tewas terikat, akhirnya ditangkap oleh polisi. Salam sehat, Pak Ilham. Ya, salam sehat, Bang. Terkait dengan pelaku penganiayaan perempuan di lift di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat, ini juga akhirnya ditangkap polisi di rumah orang tuanya. Dari pengakuan pelaku saudara, pasca penganiayaan, ia dan kekasihnya sempat hendak menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun pelaku justru melarikan diri. Pelaku kemudian ditangkap di rumah orang tuanya di Ciledug, Tangerang. Dari laporan korban yang dicocokkan dengan pemeriksaan pelaku, tindakan penganiayaan fisik sudah 2 kali terjadi. Sementara itu pelaku kerap melakukan kekerasan verbal pada korban. Selang beberapa lama tidak ada niat baik dari pihak pelaku dan tidak ada upaya untuk dari pelaku untuk memperbaiki terkait dengan perilakunya, sehingga kemudian korban meminta agar peristiwa ini segera ditindaklanjuti. Saat ini untuk kekerasan verbal sudah dilakukan cukup lama, dan untuk kekerasan fisik berdasarkan hasil penyelidikan awal kami sebanyak 2 kali. Seorang perempuan menjadi korban penganiayaan oleh pacarnya di dalam lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban melaporkan pelaku ke polisi dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Korban dianiaya oleh pacarnya sendiri di dalam lift hotel di kawasan Cengkareng. Tak hanya kekerasan fisik, korban juga mendapatkan kekerasan verbal oleh pacarnya. Terus habis itu dari si Satpam ngomong kayak gini, kenapa ada apa enggak gitu. Terus Mas jangan berantem dulu. Dia tetap maksa saya buat kayak, ayo itu sama gua naik motor gitu. Tapi saya ini nggak mau. Terus saya bilang gini, Pak HP saya sama dia Pak, ditahan Pak. Akhirnya dia balikin HP. Terus Satpam bilang kayak gini, Mas ini bisa diusut ya Mas ke kepolisian. Dia nantangin saya, silakan laporin aja, saya nggak takut. Polisi dari Unit Reskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat pun langsung melakukan olah TKP di lokasi penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap pacarnya. Dari pemeriksaan polisi, motif pelaku menganiaya lantaran kesal tidak diajak swafoto dan fotonya jarang diunggah di media sosial kekasihnya. Pelaku kesal terhadap korban, tersangka kesal terhadap korban karena pada saat di TKP ada kejadian di korban selfie sendiri, nggak diajak pacarnya, dan mengingat korban punya media sosial dan si tersangka merasa fotonya nggak pernah diposting. Kemudian motif yang lain, motif cemburu. Rekaman CCTV dan beberapa helai baju yang digunakan korban dan pelaku di lokasi kejadian pun kini dijadikan barang bukti yang berujung pada penangkapan pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menangkap pemotor pelaku tabrak lari pada seorang pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, korban dirawat intensif karena kondisinya kritis. Seorang pemulung jadi korban tabrak lari pemotor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang saat itu sedang mendorong becak untuk mencari botol bekas ditabrak dari arah belakang. Korban pun jatuh dan tidak sadarkan diri. Usai menabrak pemulung, pelaku malah kabur tancap gas, meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan. Kurang dari 12 jam, pelaku akhirnya ditangkap polisi di kamar indekos. Terungkap saat menabrak korban, pelaku sedang mabuk dan bermain ponsel. Usai melarikan diri, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan mengubah warna motornya. Kemudian yang bersangkutan juga untuk menghilangkan identitasnya, sepeda motor yang dimiliki itu ternyata sebenarnya warna hitam yang sebenarnya ini. Kemudian pada saat kejadian kemarin sudah di branding dengan warna putih. Setelah kejadian pelaku melepas brandingnya sehingga kemudian menjadi warna awal, warna hitam. Kondisi korban hingga kini masih tidak sadarkan diri dan dirawat intensif di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan Pesona Ogan Ilir, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku yang ditangkap berinisial A, berusia 51 tahun, warga desa Tanjung Seketo, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kepada polisi, pelaku bilang melakukan aksinya di hutan dekat rumahnya di desa Tanjung Seketo, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, saudara. Setelah dibunuh, korban diikat dan dilempar ke sungai. Motif sementara, pelaku membunuh korban karena sakit hati. Sebelumnya, saudara, seorang perempuan ditemukan tewas saat di Sungai Kelekar, saudara, di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor dan juga ponsel diketahui hilang. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat kabel dan diberi pemberat serta luka di bagian tubuh. Selain itu, saudara, sepeda motor dan juga telepon seluler korban juga tidak ditemukan. Korban diketahui bernama Ita Anggraini, warga Kecamatan Kota Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang terakhir kali berpamitan pada hari Kamis lalu untuk bekerja ke Palembang. Menurut anaknya, saudara, korban sudah tidak bisa dihubungi setelah 2 hari berpamitan. Hari Minggu baru tahu dia udah aktif tuh. Sebelumnya kami nak ngabari kalau adik itu kan melok karnaval, janjinya nak balik dia tuh. Dia udah aktif. Sudah dari situ tuh ini kan udah tahu tergerak dewek nyari apa berita terkini di Oki atau Ogan Ilir di sosmed ya. Ya. Nah, pas buka apa Facebook muncul berita itu. Awalnya bisa tahu tuh karena gelang. Saudara, pelaku penganiayaan perempuan di lift di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di rumah orang tuanya. Inilah video penganiayaan yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku di dalam lift sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya sempat hendak menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi pelaku justru melarikan diri. Pelaku kemudian ditangkap di rumah orang tuanya yang ada di Ciledug, Tangerang. Dari pemeriksaan polisi, motif pelaku menganiaya lantaran kesal karena tidak diajak bersuah foto dan fotonya jarang diunggah di media sosial kekasihnya. Pelaku kesal terhadap korban, tersangka kesal terhadap korban karena pada saat di TKP ada kejadian di korban selfie sendiri, nggak diajak pacarnya, dan mengingat korban punya media sosial dan si tersangka merasa fotonya nggak pernah diposting. Kemudian motif yang lain, motif cemburu. Saudara, tidak terima ditegur karena berisik, seorang pria di Kabupaten Langkat menembak tetangganya dengan senapan angin hingga tewas. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku. Tembakan pelaku mengenai dada kiri korban hingga menewaskannya, saudara. Menurut polisi, peristiwa tersebut berawal dari istri pelaku yang cekcok dengan tetangganya hingga menimbulkan kegaduhan.
Lalu korban yang anaknya sedang sakit mencoba melerai kegaduhan tersebut. Namun pelaku tidak terima, langsung mengancam kemudian menembak korban. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku, saudara. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 2 proyektil yang berada di lokasi kejadian dan 1 di tubuh korban. Pelaku kini terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian menyampaikan agar istri pelaku dan tetangganya ini tidak cekcok karena anak dari si korban ini sedang sakit. Si korban menyatakan turunkan senjatamu. Namun secara tiba-tiba pelaku meletuskan senapan angin yang dibawanya ke dada sebelah kiri dan ternyata menembus bagian paru-paru dan menyebabkan korban tersungkur. Saudara, sidang paripurna DPRD Mamberamo Raya yang digelar di salah satu hotel di kota Jayapura ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke ruang sidang dan meminta proses sidang dihentikan. Kericuhan terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke ruangan untuk menghentikan sidang paripurna di hotel tersebut harus dibatalkan. Masa meminta sidang paripurna dilaksanakan di Burmeso, ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya. Sementara kericuhan terhenti setelah pihak polisian meminta mahasiswa untuk menghentikan aksi anarkistis dan berdialog dengan pemimpin DPRD secara damai. Jadi mari kamu bicara yang baik, begitu ya. Kakak tidak datang untuk campuri kampungnya, urusan itu seperti yang dulu sampaikan. Tapi ini kita abang-abang kakak juga ada di sini. Kami bicara baik-baik. Kalau perlu kami tunggu polisi di luar saja. Tidak perlu dalam ruangan ini. Kami di depan pintu kaca sini saja. Yang saya mau tanya, bisa ke tidak? Bisa. Bisa. Saudara, Pengadilan Negeri Kota Malang menjatuhkan hukuman mati kepada James Ludwig, suami yang membunuh dan memutilasi istrinya. Vonis hukum mati tersebut sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa James terbukti merencanakan pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya karena terbakar api cemburu. Kuasa hukum terdakwa akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, saudara, terjadi pada akhir Desember 2023. Pelaku menyerahkan diri ke polisi sehari setelah membunuh istrinya. Dari awal memang sudah ada perencanaan, kejadiannya itu kan Desember, terus sebelum Desember itu bulan sekitar Agustus itu kan istrinya minggat lah, kabur dari rumah soalnya sering terima kekerasan dari terdakwa ini. Dari situ kemudian terdakwa mencari tahu, mencari ke Bali, ke tempat kerjanya istri. Dari situ udah kami meyakini udah tergambar pola perencanaannya.